Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam advokasi kebijakan. Presentasi ini kami tujukan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Komunikasi dan Advokasi kelas A, dosen pengampu Edi Wahyudi, SH, MSI. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafib Pangestu dengan NPI 11118.031. Nama saya Aksal Ghafar Ahmad Goridun, NBI 11118.090. Mari kita bahas. Apa saja langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan advokasi kebijakan? Yang pertama, membentuk lingkaran inti. Lingkaran inti merupakan kumpulan orang dan atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Jadi, lingkar inti merupakan perancang strategi sekaligus pemegang tongkat komando utama selama proses advokasi berlangsung. Pembentukan lingkar inti dilakukan melalui proses penelusuran dan pemetaan kebutuhan dan bentuk organisasi sebagai motor penggerak keseluruhan upaya advokasi. Lingkar inti biasa dibentuk melalui tim yang dibentuk dalam musyawarah khusus. Lingkar inti dapat terdiri dari beberapa masyarakat atau tokoh masyarakat atau pemuda dan difasilitasi oleh pihak-pihak yang dapat mewakili kepentingan masyarakat. Langkah yang kedua, memilih isu strategis. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan isu strategis. Yang pertama, faktor aktualitas. Yang kedua, penting dan mendesak atau tuntutan dari sebagian masyarakat untuk segera ditangani. Yang ketiga, isu tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang keempat, akan berdampak positif pada kebijakan-kebijakan publik lainnya yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik. Yang kelima, sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar seperti yang dituntut oleh masyarakat dan juga dicanangkan oleh lingkar inti sendiri. Kebutuhan data sangat penting dalam memberikan gambaran secara utuh tentang peta kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi kelompok yang perlu mendapat bantuan advokasi. Pengumpulan data dari sumber primer atau sekunder melalui berbagai perangkat atau tools alat pengumpul data seperti peta desa, profil desa, wawancara, semi terstruktur, observasi, kunjungan, dan studi kasus. Jenis data yang dikumpulkan akan menentukan bentuk analisis yang akan dilakukan oleh lingkar inti bersama masyarakat. Langkah yang ketiga, merancang sasaran dan strategis. Perumusan sasaran suatu kegiatan atau program harus tetap mengacu pada tujuan dari advokasi, yakni suatu upaya untuk merubah kebijakan publik. Hal ini penting untuk mencegah kecenderungan merumuskan sasaran advokasi yang berlebihan atau sudah berada di luar batas lingkup advokasi sendiri. Langkah yang keempat, mengolah data dan mengemas informasi. Hasil dari riset atau pengumpulan data perlu dikemas sedemikian rupa untuk keperluan keseluruhan proses advokasi. Data dan informasi yang sama digunakan untuk keperluan melobi pejabat pemerintah. Penyajian data dan informasi yang berbeda digunakan untuk keperluan menggalang dukungan langsung dan aktif dari berbagai pihak lain sebagai calon sekutu. Langkah yang kelima, menggalang sekutu dan pendukung. Sekutu dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok, atau organisasi yang memiliki sumber daya, keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana dan sarana, juga dana yang bersedia dan kemudian terlibat aktif atau langsung mendukung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu usaha atau fungsi tertentu dalam keseluruhan rangkaian kegiatan terpadu. Misalnya, sekedar membantu penyediaan sarana dan logistik yang dibutuhkan dapat dikatakan sebagai satuan pendukung atau supporting unit. Nomor 6 yaitu mengajukan rancangan tanding.
Bagian ini sudah memasuki pada tahap advokasi yang sebenarnya. Dalam tahap ini, tahap advokasi yang dilakukan adalah dengan membuat rancangan tanding atau bisa disebut counter draft legalization terhadap proses-proses legalisasi dan jurisdiksi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Yang ketujuh, mempengaruhi pembuat kebijakan. Pada tahap ini dilakukan dengan mempengaruhi pelaku-pelaku utama dari kebijakan publik atau bisa disebut politisi dan aparat birokrasi pemerintah. Dalam tahap ini akan berlangsung kegiatan lobby, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan sebagainya. Yang kedelapan, membentuk pendapat umum. Jalur ketiga dalam proses sosialisasi dan mobilisasi adalah proses sosialisasi dan mobilisasi ini. Pada jalur ini, proses advokasi dilakukan dalam beberapa kegiatan seperti kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, pengorganisasian basis, dan pendidikan politik. Proses ini yaitu suatu kegiatan untuk membentuk pendapat umum dan pengertian yang lebih luas melalui kampanye, siaran pers, unjuk rasa, boikot, pengorganisasian basis, pendidikan politik, diskusi publik, seminar, pelatihan, dan sebagainya. Untuk membentuk opini publik yang baik dalam pengertian mampu menggerakkan sekaligus menyentuh perasaan terdalam khalayak ramai. Keahlian dan keterampilan untuk mengemas isu melalui berbagai teknik, sentuhan artistik sangat dibutuhkan. Yang kesembilan, membangun basis gerakan. Pada proses ini, yaitu proses advokasi memusatkan perhatian pada pengembangan basis massa dari gerakan advokasi seperti pengorganisasian rakyat, pendidikan, politik, dan penyadaran sebagai bagian penting dari proses-proses sosialisasi dan mobilisasi untuk melancarkan tekanan sosial dan politik, arah terjadinya perubahan-perubahan kebijakan publik yang lebih memihak kepentingan masyarakat luas. Dan yang terakhir, nomor 10, memantau dan menilai program. Pada tahap ini, pemantauan terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting dalam kaitannya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan keadaan dan situasi yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan. Jika tidak, advokasi bisa menjadi lebih efektif atau bahkan kontraproduktif sama sekali. Penutup. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!